إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum khatib menyampaikan wasiat khutbah, terlebih dahulu khatib mengingatkan kepada kita semuanya, terlebih kepada adik-adik, ketika khutbah khatib sedang menyampaikan khutbah, maka tidak diperkenankan untuk main HP. Yang kedua, ketika faida sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yaqulanna ahadukum li akhihi ansit au kama qol. Bahwa ketika khatib sudah naik di atas mimbar, tidak boleh berbicara antara satu dengan yang lain, bahkan sekedar memberikan kode untuk diam, itu sudah mengurangi keutamaan dan kesempurnaan sholat Jumat. Oleh karena itu, ketika kita sudah memasuki ritual dan tahapan dari ibadah sholat Jumat, seyogyanya bagi kita semuanya untuk menyimpan HP-nya dan fokus mendengarkan khutbah yang akan disampaikan oleh semua khatib di masjid-masjid yang kita melaksanakan sholat Jumat di dalamnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita hidup di zaman di mana sebaran dan pusaran informasi sangat dahsyat dan sangat deras sekali. Kita dengan mudah menyebarkan dan menerima informasi yang tersebar di media sosial. Kalau kita hidup di zaman 70-an atau 80-an, di mana saat itu tidak ada Facebook, tidak ada Instagram, tidak ada TikTok dan lain sebagainya, maka sesungguhnya untuk menyampaikan informasi dan untuk mendapatkan informasi, generasi yang hidup di zaman itu harus menunggu koran harian, itu pun jika memiliki uang untuk membelinya, ataupun mendapatkan kesempatan untuk membeli koran ataupun buletin ataupun majalah yang ada saat itu atau yang terbit saat itu. Sangat berbeda di zaman kita hari ini. Kita disajikan berbagai macam media sosial yang di dalamnya tersebar berbagai macam informasi yang persoalannya adalah kita tidak tahu mana informasi yang benar, mana informasi yang masih abu-abu, dan mana bahkan informasi yang hoax bahkan provokatif. Oleh karena itu, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim, Nabi Muhammad SAW, beliau sudah mendapatkan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala di surah dalam salah satu ayatnya terdapat dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik, orang yang melakukan dosa besar, orang yang sering melanggar perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyampaikan sebuah informasi, fatabayyanu, maka saringlah, klarifikasi, atau mungkin bisa kita mendengarkan atau mencari second opinion atau pendapat atau informasi yang kedua.
Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, salah satu dampak dari masifnya dan derasnya aliran informasi adalah yang paling parah secara khusus bagi generasi muda saat ini adalah tidak memiliki pendirian yang utuh, tidak memiliki standar atau standar nilai yang menjadi acuan dalam bersikap, berperilaku, bertutur kata, dan berinteraksi secara sosial di tengah-tengah masyarakat. Karena acuannya adalah apa kata media sosial, apa yang dibaca di media sosial, apa yang terlintas di media sosial, itulah yang kemudian menjadi alat ukur atau standar kebenaran dan kebaikan yang menjadi ukurannya dalam kehidupannya. Dan tentu saja ini sangat berbahaya ketika kita menjadikan informasi-informasi yang tersebar di media sosial sebagai standar dan ukuran kebenaran atau kesalahan dalam bersikap dan berperilaku, maka sesungguhnya masyarakat ini akan menuju pada masyarakat yang chaos. Karena terjadinya variasi yang terlalu banyak standar kebenaran yang dijadikan acuan. Kata si A begini, kata si B begini, kata si C begitu. Kata Pak Guru ini A, kata Pak Guru ini B, kata Pak Guru ini C. Maka kemudian generasi ini akan bingung. Dan ketika dia bingung, maka konsekuensi berikutnya adalah antipati dengan kebaikan. Tidak peduli dengan kebaikan, tidak peduli dengan nilai-nilai moral yang ada di tengah-tengah masyarakat. Maka masyarakat ini ketika sudah tidak memiliki ukuran yang pasti, ukuran tertinggi, standar tertinggi dalam bersikap, bertutur kata, maka tunggulah kehancuran dari sebuah bangsa tersebut. Oleh karena itu, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, sebagai muslim tentu saja kita menyadari dan perlu melakukan refleksi terhadap kondisi ini. Terlalu sering berinteraksi secara media sosial, apalagi tidak dibarengi dengan referensi atau sumber informasi yang otoritatif, yang valid dan bisa dipercaya, maka sesungguhnya kita perlu berhati-hati. Dalam standar hadis, untuk sekedar mendapatkan sebuah informasi yang disebut sahih, setidaknya para ulama menetapkan 5 syarat. Ini berkaitan dengan hadis yang mungkin kalau kita terapkan dalam informasi yang kita dengar, informasi yang kita baca. Kalau menurut standar hadis, yang pertama paling tidak adalah adalatur ruwat. Orang yang menyampaikan informasi ini adil. Adil dalam versi ilmu hadis dikatakan dia adalah musliman balighan adilan ghairu mahrumil muru'ah. Orang yang dapat diterima informasinya adalah dialah seorang muslim balighan, dia sudah baligh, akilan dia waras, ghairu fasikin, dia tidak melanggar ketentuan dan perintah Allah, ghairu mahrumil muru'ah, perilakunya tidak tercela. Maka orang yang demikian yang bisa diterima informasinya. Sedangkan kalau kita membaca di media sosial, kita tidak tahu bagaimana orang atau profil orang yang menulis, yang menge-share informasi tersebut. Sedangkan dalam hadis saja, itu para ulama kemudian menetapkan 5 syarat untuk sebuah hadis dikatakan sahih. Maka kemudian ketika sisi adalah keadilan seseorang itu berkurang, maka turunlah kualitas informasi itu menjadi hadis hasan. Ketika kelima hal itu tidak tercukupi, tidak terpenuhi, maka turunlah kualitas informasi itu menjadi dhaif. Betapa kemudian para ulama sangat selektif dan sangat berhati-hati untuk sekedar mendapatkan sebuah informasi atau menerimanya. Maka jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada satu kitab yang sudah sering kita baca, yang perlu kita ketahui kedudukannya. Dia adalah kitab Al-Qur'anul Karim yang posisinya adalah mutawatir. Semua isi Al-Qur'an itu mutawatir. Sebagaimana dalam hadis juga sebagian mutawatir. Mutawatir itu berarti di setiap generasi
Al-Quran ini diterima oleh banyak orang. Yang kalau kita kembali ke standar hadis dikatakan minimal 10 orang yang menyampaikan informasi ini. Sama dengan kalau kita mendengar informasi bahwa di Arab sana ada Ka'bah, yang menyampaikan informasi ini minimal 10 orang, maka informasi itu sudah bisa dikatakan valid. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang perlu kita garis bawahi terkait dengan sebaran dan masifnya informasi di zaman ini. Terlebih berkaitan erat dengan pendirian dan standar nilai yang sering dijadikan patokan dalam kita bersikap dan bertutur kata dari berinteraksi dengan satu dan yang lainnya. Al-Quranul Karim sesungguhnya merupakan pedoman yang tertinggi, yang isinya adalah kebenaran yang absolut, kebenaran yang pasti. Itu adalah isi Al-Quran. Karena dia mutawatir, disampaikan dari generasi ke generasi oleh sekelompok orang yang akhirnya sampailah kepada kita. Sehingga kalau kita mengkaji Al-Quranul Karim, kalau di zaman Nabi Al-Quran itu 30 juz, hari ini pun juga masih 30 juz. Kalau Al-Quran di zaman Nabi 114 surah, hari ini pun masih 114 surah. Kalau di zaman Nabi huruf Al-Quran itu sekitar 5.500 sekian-sekian, sampai hari ini pun juga masih sama hitungan hurufnya. Artinya kalau kita mencari sesuatu yang dari ribuan atau ratusan tahun, itu tetap dari zaman Nabi itu A hingga hari ini masih A. Dari zaman Nabi selama itu dikatakan baik, hari ini pun masih dikatakan baik. Ketika Al-Quran turun di zaman Nabi dan menyatakan, melabeli sebuah perilaku itu buruk, sampai hari ini pun itu masih buruk. Inilah yang kemudian disebut dengan standar kebenaran yang absolut, di mana kemudian semua manusia, bahkan non-muslim sekalipun, seharusnya dan seyogyanya menjadikan ini sebagai patokan dalam bersikap dan bertutur kata dalam kehidupannya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah sesungguhnya esensi kehadiran kalamullah Al-Quranul Karim dalam kehidupan kita. Bukan sekedar untuk dibaca, walaupun membaca itu adalah pintu untuk kita memahami Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman, hudan, petunjuk. Salah satunya adalah petunjuk dalam bersikap, bertutur kata, dan semua hal yang ada dalam kehidupan kita. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, disinilah perlunya bagi kita untuk menumbuhkan kesadaran bahwa Al-Quran bukan sekedar kita baca untuk kita kirimkan kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Al-Quran bukan sekedar ayat atau surah yang kita baca untuk mendapatkan kemudahan rezeki. Al-Quran bukan sekedar surah atau ayat yang kita baca untuk sekedar memudahkan jodoh. Bukan semata-mata itu, tapi lebih kepada nilai-nilai fundamental dalam kehidupan ini, di mana Al-Quran sudah memberikan pedoman atau standar yang utuh dan baku, yang itu tidak bisa diganggu gugat oleh akal pikiran manusia atau pendapat tokoh dan pemikir siapapun. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada satu ungkapan yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa Al-Quran itu kalau kita beragama, maka patokannya bukan akal. Kalau kita beragama, patokannya adalah sanad. Sanad itu berarti silsilatur ruwat al-musilati lil matni. Sanad itu adalah rangkaian orang dari zaman Nabi ke sahabat, ke tabi'in, tabi'in, para ulama, para kiai, para habaib dan lain sebagainya, hingga akhirnya Al-Quran itu sampai kepada kita. Itulah yang disebut dengan sanad. Bukan sekedar kata para ahli ini, kata pakar ini, kata pakar itu, tapi beragama itu adalah berstandarkan berdasarkan sanad, alias dari siapa kita mengambil agama itu. Tentu saja Islam sudah memberikan ukuran-ukuran tertentu yang sudah disepakati oleh para ulama yang kita sebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah as-sawadul a'zam, golongan yang mayoritas
di mana mereka memegang kebenaran, menjaga kebenaran, dan merawat kebenaran hingga akhir zaman nantinya. Semoga kita diberikan barokah oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa menjadi pedoman kita dalam menjalani kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah pada khutbah kedua ini sama-sama kita bermunajat meminta kepada Allah agar kita diberikan keteguhan hati dalam menjalani kehidupan ini berdasarkan nilai-nilai dan standar yang ditetapkan Al-Qur'anul Karim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar.